Renungan kita tentang kesengsaraan Yesus Kristus dan kita awali permenungan yang salib ini dengan menyanyikan lagu Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Tuhanku, anak domba yang tak bernoda, dihukum mati bagai durjana. Oh Yesus Tuhan, Bluetooth connected. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami berkumpul untuk mengikuti jalan salib-Mu yang Kau lalui dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Kami hendak merenungkan penuh syukur belas kasih-Mu yang mendorong Dikau untuk menerima dan memanggul salib-Mu. Hati-Mu yang masih penuh dengan belas kasih itu pada kami, orang yang tidak selamat karena dosa. Dengarkanlah kami bila kami doakan sesama kami dan diri kami sendiri dengan mengingat belas kasih-Mu itu. Bunda Maria, hati-Mu berduka cita, tolonglah kami agar kami merenungkan sengsara putra-Mu dengan wajar. Engkaulah yang pertama ditebus oleh putra-Mu. Doakanlah kami dan semua manusia dengan belas kasih Tuhan yang Kau alami sejak awal hidup-Mu. Terlebih khusus kami persembahkan proses permenungan ini dan kami sekalian mengambil bagian di dalamnya. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami dan memberkati kami dan mereka semua yang melakoni peristiwa ini. Kami persembahkan semuanya ini ya Tuhan dengan pengantaraan-Mu, sebab Engkau yang hidup dahulu, kini dan sepanjang masa. Amin. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Lalu pergilah Yesus berjalan menyusur lembah Cedron menuju ke taman Getsemani. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Lihatlah manusia di sini, di tempat ini, suatu rahasia abadi terjadi, suatu misteri sepanjang abad terbukti. Di taman Getsemani, Yesus sudah mengalami penderitaan yang membawa maut. Betapa tidak, sebagai Allah, Ia sudah mengetahui siksaan itu
sebagai manusia, ia merasakan dalam hatinya orang yang mengkhianati aku, saudara. Salam. Hai sahabat, untuk inikah engkau datang? Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Betapa kejamnya engkau. Adalah lebih baik jika engkau tidak dilahirkan di dunia ini. Siapakah yang kamu cari? Akulah dia yang kamu cari.
Bangunlah. Siapakah yang kamu cari? Telah aku katakan, jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi. Barang siapa aku dan supaya ia kirimkan lebih dari 12 pasukan membantu aku. Sangkamu, aku ini adalah seorang penyamun. Hingga kamu datang lengkap membawa pedang dan bangku. Padahal, tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu pun tidak menangkap aku. Yesus, kau penipu, kau pemuja Allah, kau harus dibunuh. Siksa dia! Siksa dia! Yang pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Yesus dunia. Yesus berdebitan Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Namun Yesus sebagai domba yang membisu ketika di tempat tayang. Ia dianiaya, tetap ditanggungnya dengan membuka mulut. Ia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana. Sebab itu ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Bagai seorang penjahat politik, kau hadapkan pada Pilatus. Di sana ditelinga hakikanmu, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Orang-orang garang dihasut pemimpin yang telah bertahun-tahun menjebak kebenaran ke dalam kepalsuan. Dijerat rasa takut akan kehilangan kedudukanmu, menipu suara hati yang mengaku kaulah raja, datang menyaksikan kebenaran yang menguasai badai dunia. Kau bisu lantaran rela padamu dan cinta pada manusia. Ayo siksa dia! Hanya mata memancar kasih pada wajah-wajah palsu penuh ambisi yang dahannya bagaikan kubur di jatuh. Kini
dihukum mati oleh kehendak Bapa dan pengadilan tak adil. Kaulah Raja, Kaulah kebenaran. Aku sudah lama menunggu. Kita memang harus bertemu. Yesus, benarkah kau seorang Mesias? Sekalipun aku mengatakan kepadamu, namun kamu tak percaya. Tetapi mulai dari sekarang, Anak Manusia sudah duduk di samping kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa katamu, Yesus? Hei kalian, tidakkah kalian dengar sebuah pengazatan? Untuk itu, saudara-saudaraku adalah lebih baik berguna jika seorang mati untuk bangsa. Sekarang ia telah ada di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Ia layak untuk dihukum mati. Salibkan dia! Kalian serahkan ke Pilatus. Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Ayo Pilatus! Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Ayo Pilatus! Siksa dia, ayo! Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Saudara-saudara, apa tujuan tentang orang ini? Orang ini mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap? Benarkah engkau ini raja? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakan kepadamu tentang hal itu? Apakah engkau kira aku ini adalah seorang Yahudi? Bangsamu sendirilah dan imam-imam kepalamu sendirilah yang menyerahkan engkau kepada apa yang telah kau ajarkan. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, maka hamba-hambaku akan melawan supaya aku jangan diserahkan ke orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi engkau adalah raja? Engkau sendirilah yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Siapa yang kamu kehendaki supaya aku bebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus ini? Jika demikian, apa yang kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus ini? Salibkan dia! Tetapi kejahatan apa yang telah dia lakukan? Yesus, apa yang telah kau ajarkan? Apakah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Tidak. Penguasa kami hanyalah Kaisar. Dia penghasut, penghujat. Dia harus dihukum. Jika tidak, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Dia mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Orang apakah dia ini? Galilea! Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawalah dia ke Herodes. Ayo jalan! Salibkan dia! 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 Cepat! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kini aku bertemu dengan kau yang nama Yesus. Hei Yesus, sang pembuat mujizat. Buatlah mujizatmu di hadapan. Kalau engkau sungguh-sungguh Mesias. Baik. Mengapa dia? Ayo siksa dia. Biar dia bisa bicara. Hormatku padamu, hai Raja orang. Siapa bernunggu? Siapa yang menamparmu? Bawa orang ini sebagai pelaku. Siksa dia! Yesus kembali dibawa ke Pilatus. Sejarah kesengsaraan Kristus dapat mengangkat kebermukaan berapa banyak kebencian
dan kedurhakaan dapat terpendam di dalam hati manusia. Berapa banyak kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih mengalir di dalamnya. Kristus di depan Pilatus, suatu adegan yang memprihatinkan terjadi di tempat ini lagi. Jangan engkau mencampuri urusan orang benar, sebab karena dia, aku menderita dalam mimpiku malam-malam. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Aku akan mencambuk dan menyiksa dia. Setelah itu, dia akan kubiarkan pergi. Salibkan dia! Salibkan dia! Kami yang punya hukum, dan menurut hukum itu, dia harus mati. Sebab dia menganggap dirinya anak Allah. Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, dia melawan kaisar. Enyah dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Aku tidak bersalah saudara orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Adililah dia, ambillah dia. Biarlah darahnya ditanggung oleh kami dan anak-anak kami. Ambillah dia. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, kita pelapang bermadu, kami aku sujud, kita beri sambegu, Salam Tuhan. Dengan penuh kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat itu. Ia hanya berdiam diri, tetapi tidak tetap berteguh hati untuk menerima keputusan yang tidak adil itu. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita. Semisal penyakit, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam bercinta, kesalahpahaman dan pergaulan, serta kemiskinan materi. Bukankah Yesus pernah bersabda, "Barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus berani menyangkal serta memanggul salib setiap hari dan mengikuti aku." Betapa sering kita melarikan diri dari ritme hidup ini. Lebih sering kita mencari sesuatu dalam kenikmatan
daripada harus berkeringat dan berjuang dengan tabah hati. Ya Yesus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dan pengorbanan kami yang sangat membutuhkan bagi gereja, keluarga, dan masyarakat kami. Kuatkanlah niat dan keberanian kami untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang harus kami pikul. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dengan sesungguhnya kelemahan-kelemahan kitalah yang ditanggung, dan segala duka cita kitalah yang ditanggung. Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati di situ. Itu sebabnya Allah telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya supaya dalam nama Yesus berlututlah segala yang ada dan yang ada. Sesudah jatuh, Yesus segera balik. Tenaga manusiawinya sudah, maka sebenarnya salib tak dapat dipikulnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya lah yang mendorong untuk tetap tabah. Jatuh adalah pengalaman yang menyakitkan, sekaligus sekian sering kita juga terus terjatuh pada kesalahan dosa yang sama. Satu pertanyaan untuk kita renungkan: bersediakah kita bangun lagi dan kedosaan kita? Bumi tak dapat menangis jika kita terantuk dan jatuh, namun Ia akan meneteskan air mata jika kita tidak mau bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, hampir setiap kesusahan kami rasakan terlalu berat, namun kami percaya kelemahan itu akan kami atasi dengan kekuatan-Mu. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian 4. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, kita coba
Yesus, Yesus anakku, darah dagingku, mengapa engkau dihina dan disiksa seperti ini? Mawa ini, mawa duka, bacakanku. Ketika mentari hanyalah payung surga, bersama alam yang merunduk sunyi. Sebisu hatimu bunda, di saat terpekur di kakinya, dia mulai memikul kayu salib. Benih matamu menatap wajah nan terbuai, tatapanmu membelai seraut wajah letih. Air matamu membasahi dahakanya yang garam. Sejuk telingamu menangkap rintiknya sedih. Inilah belati duka menikam wajahmu pasrah, menatap bunda. Duka manakah seberat dukaku? Aku ingin hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Mawar yang bunda petik pada samudra kehidupan adalah mawar dari taman hati penuh cinta. Berpadu gelombang kasih mengalir pada sungai hati nan tak bertepi. Salam bintang laut, kau hadirkan keribaan Bapa, setangkai mawar pengabdian. Mahkotanya mekar dalam lautan searah yang bertepi. Bunda, di pintu hatimu hari salam pintu surga, mawar terbuai persembahkan dari hati yang telah berkopi rata, dari jantungku yang berdetak lambat, dari nuraniku yang tumpul oleh wajah pertiwiku penuh tangis dan sedih. Aku sendirilah yang membuat engkau menderita. Terima kasih atas segala jerih payahmu untuk menerima derita dalam cinta bersama putramu Yesus, untuk merangkul semesta jagat milikmu sendiri. Tolonglah semua kaum ibu di seluruh dunia, terutama mereka yang berada di daerah kamu, agar dalam masa penderitaan mereka dapat mendidik anak-anak mereka untuk mengikuti jalan kebenaran, mengikuti jalan terang dan jalan surga. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dan Petrus. Kami menyembah ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia.
Kira-kira lihat orang ini suara disco. Cari orang lain untuk membantunya. Cepat! Bawa salibnya! Yesus kelihatannya sangat letih. Ia sudah tak sanggup lagi untuk memanggul salibnya lebih jauh. Maka ditahanlah seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru pulang dari kebun. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudara, ketika Simon dipaksakan untuk memikul salib, ia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Inilah tanda cinta dan belas kasihnya yang mendalam kepada sesamanya yang menderita. Kepada kita diberikan kebebasan untuk mengikuti Dia atau menolak Dia. Dengan hati yang lembut, Yesus berdiri di pintu hati kita. Ia mengetuk dan meminta jawaban dari kita. Memilih Yesus berarti harus menyangkal diri dan memikul salib. Apakah kita mampu? Ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa kami telah Kau pilih untuk melayani dan mengasihi sesama, serta memampukan kami dengan kekuatan-Mu untuk mewujudkannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-6, Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dosa. Yesus, Veronica ku surangan, abi ia aku suju, ite morista bego, yo di tengah keganasan, di tengah serdadu-serdadu memukul Yesus. Ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica turut mengambil bagian dalam kedukaan. Sikap Veronica bukan berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan mengatakan kepada Yesus. Veronica mengusapi wajah Yesus
yang dicucuri keringat bercampur darah. Dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya yang terbukti pada air, bahwa Yesus selalu memberikan dirinya kepada setiap orang yang berani, setiap orang yang berani untuk berbuat baik tetap terhadap sesama akan mendapat pahala. Tuhan akan memberikan ganjaran dan imbalan kepada setiap orang setimpal dengan usahanya, bahkan lebih daripada. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kadangkala kami takut dan malu untuk berbuat baik. Kami tidak berani mewartakan cinta kasih kepada sesama. Semoga hati dan perbuatan kami bersatu dan sesuai dengan rencana-Mu untuk menolong orang lain yang tertimpa kesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebusku. Ayo siksa dia. Simon telah memohon diri, dan kini Yesus seorang diri memikul beratnya salib kayu. Ia ditikam karena kedurhakaan dan dihancurkan karena kejahatan yang menimpanya, membawa perdamaian untuk kita, dan kita sembuh dengan tilur-tilur. Kita semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada Dia Tuhan menimpahkan segala kesalahan kita, dan Ia menempuh jalannya sendiri. Ia dianiaya, dan Ia pun tunduk dan tidak membuka mulutnya. Bagai domba yang diam tak mengembik bila dicuri, seperti anak domba yang dihantar ke pembantaian, demikian pula Ia tidak membuka mulutnya. Yesus jatuh ke tanah lagi karena orang tidak ingat akan kebaikannya terhadap kita. Namun cinta kasih-Nya tidak pernah. Sebab itu Ia segera balik. Marilah berdoa. Ya Yesus, buatlah hati kami untuk selalu peka dan terdorong untuk dapat menerima segala kesusahan. Berilah supaya kami dapat membantu sesama kami yang menderita dengan cara kami masing-masing. Berilah hati kami untuk rela membantu dan menolong sesama kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-8.
Yesus menasehati wanita-wanita yang benar. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dosa Yesus. Itelebu Janganlah kamu menangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Dengan ini Yesus menunjukkan bahwa karya amal lebih berharga daripada kata-kata dan air. Lebih baik berubah diri daripada menangisi dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dosa dunia. Yesus, diteroba Kalvari Bukit Tengkorak. Jalan menuju ke puncak tidaklah mudah. Dakian berbatu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan dunia bagi Sang Kasih. Dapat dipahami mengapa Yesus jatuh sampai 3 kali. Yesus yang telah lemah karena tidak tidur semalaman, didera dan diseret kemana-mana, dan harus menempuh perjalanan yang begitu berat. Yesus harus menjalankan semuanya itu karena satu yang dikasihi. Dan Yesus pun jatuh lagi untuk ketiga kali. Namun Ia tetap bangkit dan berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Ia harus berjuang untuk mencapai tujuan. Maka dalam kehidupan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan zaman, sebagai pengikut Kristus yang perkasa, kita tidak boleh pernah menyerah, sekalipun harus jatuh dan bangun. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kepada Bapa dan kepada kami, Engkau harus menderita hingga jatuh berulang-ulang. Anugerahkanlah roh kekuatan kepada kami, agar kami mampu bangkit dari kelemahan kami untuk terus berjuang menerima tantangan hidup ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu,
sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh dengan luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Ia dicemooh. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuh, tetapi juga menggoyahkan kehormatan, wibawa, dan harga diri seseorang yang harus dijaga. Baiklah, kita bisa saja. Siapa yang pantas tanpa jubah raja ini? Yesus mengorbankan segala-galanya. Dia menyimpan apapun bagi dirinya. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa hidupnya dipertaruhkan untuk sesama. Pengorbanannya merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai, untuk menciptakan ikatan yang kuat dan perdamaian yang kokoh dengan mereka yang menolak. Yesus menyerahkan diri pribadinya sendiri untuk dapat menebus semua orang, termasuk kita semua yang hadir di sini. Marilah berdoa. Ya Bapa, beranikanlah kami untuk mengorbankan harta kekayaan, kehormatan, wibawa, dan jabatan demi menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, bukan bagi keselamatan manusia. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu dan kini tiba saatnya ia akan dibantai keringat bercucuran membasahi dan darah meleleh seakan-akan meminta untuk dikasihi oleh Tuhan. Namun makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipaku di dalam penjara.
Tangan yang selama 33 tahun rajin bekerja, sekarang harus dibantu karena kemalasan manusia. Saking kudusnya yang telah mengembara ke banyak tempat untuk menolong orang, kini dibantu karena manusia sering melangkah ke tempat-tempat. Oh manusia, mengapa kamu berbuat demikian kepadaku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku ini Tuhan? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara-saudaraku, memang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaannya di kayu salib. Allah sungguh mengasihi manusia sehingga Ia rela mengutus putranya ke dunia. Betapa Tuhan baik kepada kita, sungguh mengagumkan bagi kita. Lalu bagaimana sikap kita dalam mengikuti dalam salib putranya? Apakah kita termasuk dalam kelompok prajurit yang bermain untuk melindungi jubahnya? Mereka digenggam kerakusan, kebencian, dan dendam membara. Ataukah kita termasuk orang-orang yang setia seperti Maria Bundanya, Maria Magdalena, dan Yohanes? Marilah berdoa. Ya Yesus, tangan dan kakimu dipaku karena dosa dan kesalahan kami. Perbuatan dan tindakan kami yang jahat itu adalah paku-paku yang melukai dan menembus tangan. Semoga kami semakin sadar akan kehilapan kami dan kelalaian kami sehari-hari. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dia Tuhan yang bersyukur. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri Yesus. Hati dan tindakan kami begitu keras dan angkuh, bagaikan paku-paku yang menembusi kaki dan tangan. Lalu mereka memberi Dia minum anggur bercampur empedu. Setelah Ia mengucapnya, Ia tidak meminum. Pilatus menyuruh memasang sebuah tulisan di salib Yesus yang berbunyi
itu pada salib Yesus. Lalu muncullah orang Yahudi dan orang Farisi datang mengolok-olok dia. Orang lain dia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak bisa ia selamatkan. Hai raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu, pegang kata saya. Engkau yang merupakan baik Allah, turunlah dari salib, jikalau engkau memang benar anak-anak Allah. Selamatkanlah dirimu dari salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Allahku, ya Allah, mengapa Engkau tinggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Golgota, terbantai tak berdaya, tersobek jantungnya mawar merah tua. Kedukaan itu sangat hebat, dan di bawah pangkunya berdiri Bunda saksikan putra. Anakku, apa salahmu? Mengapa mereka telah membunuh? Oh Bunda duka cita, ini salah kami, ini dosa kami. Kamilah yang telah meludahi mukanya, menampar pipinya, merobek jubahnya suci. Golgota, Golgota, terukir bualam cinta, tetes darah hapuskan dosa, mengalir mengalun bersama kelip tubuhmu. Golgota, Golgota, saksikan cinta Tuhan, terucap dari bibir, tertampar serdadu bengis. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan di palang ini, mazmur-mazmur cinta berkumandang. Bapa, selesailah sudah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Kau telah menebus dunia. Yesus, ketika Tuhan tetapi sembunyi-sembunyi karena
takut kepada orang-orang jahat. Ia meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan untuk menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya. Dan Nikodemus datang ke tempat itu. Ialah mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dan mur serta gahar, kira-kira 50 kilo berat. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Di sini dibenarkan sabda Yesus bahwa benih yang ditanam harus mati dahulu agar dapat menghasilkan. Ya Yesus, segala kesulitan kami merupakan benih yang suci, yang menghasilkan buah yang karena itu, berikanlah kemampuan kepada kami untuk memahami serta menemukan arti dari kesulitan-kesulitan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami dalam kesulitan. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Yesus, itulah kamu dibuat. Kami aku sujud di tembok Israel. Yo Yesus, Tuhan Yesus, Engkau sendiri juga rasakan kegelapan sebagaimana yang akan kami alami. 3 hari lamanya Engkau berbakti di dalam perut sampai dengan saat kebangkitan, menyaksikan ia akan
perjuangan kami di dunia akan mendapat kekuatan bila senantiasa memandang pada salib-Mu yang suci. Engkau kami puji ya Tuhan, hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara sekalian, karena penebusan yang tercapai berkat darah Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Maka penuh kepercayaan dan rasa terima kasih kita tidak segan, marilah kita semua berdiri mengucapkan doa Bapa kami. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbingi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Mohon perhatian, sebentar kita mulai misa ibarat jam 3 sore. Sebisa mungkin kita bisa memakai pakaian berwarna ungu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat.